Selamat hari Minggu anak-anak. Sekali lagi kita mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami hari ini mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu melihat apa evaluasinya. Yang pertama adalah dari suku manakah Elkana. Yang kedua, di manakah Elkana tinggal. Dan yang ketiga, di manakah mereka menyembah Allah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tidak lagi menceritakan tentang kisah dari Ratu Ester, tetapi kisah yang baru. Namun sebelumnya kita belajar menghafal firman Tuhan dulu ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekali lagi. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dihafal ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan sebuah keluarga. Keluarga Bapak Elkana. Keluarga Bapak Elkana ini anak-anak mempunyai kebiasaan yang baik. Setiap tahun dia pergi ke rumah Allah. Rumah Allah pada waktu itu ada di Silo, kota Silo. Dia bersama keluarganya, dia bawa pergi ke Silo untuk membawa korban bakaran bagi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di rumah Allah di kota Silo itu ada pelayan Tuhan, ada hamba Tuhan yang bernama Bapak Imam Eli dan kedua anak laki-lakinya. Kedua anak laki-lakinya ini bersama-sama melayani Tuhan di kemah Allah atau di rumah Allah di Silo itu. Nah, anak-anak, Bapak Elkana ini sebetulnya dari mana sih? Bapak Elkana ini berasal dari kota Ramataim, ya. Ramataim atau kata kota Rama, sama, ya. Dan Bapak Elkana ini dari suku Efraim. Nah, anak-anak, Bapak Elkana ini mempunyai dua istri. Yang satu namanya Hana, tetapi harus menikah lagi dengan Penina. Kenapa ya? Karena dengan Ibu Hana tidak mendapat keturunan. Kebiasaan orang-orang pada waktu itu kalau tidak mendapat keturunan, dia harus menikah lagi. Maka tidak heran Bapak Elkana ini menikah lagi dengan Penina. Dan ternyata betul bersama dengan Penina dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak, ketika Bapak Elkana membawa keluarganya, ada Ibu Hana, ada Penina dan anak-anaknya dibawa semua ke kota Silo di rumah Allah, mereka membawa domba korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, setelah dipersembahkan kepada Tuhan, maka domba itu dikembalikan kepada Elkana dan Elkana mulai membagi, ya, separuh untuk Hana dan yang separuh lagi dibagi-bagikan kepada Penina dan anak-anaknya. Jadi Ibu Hana dapat sendiri nih, sebagiannya besar ya, separuh untuk
Ibu Hana. Tetapi anak-anak, Ibu Hana sedih. Ibu Hana menangis pada waktu itu. Sampai Bapak Elkana bertanya, istriku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih? Aku mengasihimu, ya. Aku memberikan sebagian ini untuk kamu. 1 bagian untuk kamu. Sedangkan Penina kan sebagian dan dibagi-bagi lagi kepada anak-anaknya. Berarti aku mengasihi engkau. Beginilah suamiku. Penina itu suka membuli aku, suka mengejek aku, menghina aku. Aku perempuan yang tidak berguna karena aku tidak bisa memberikan keturunan. Sudahlah istriku, walaupun kau tidak memberikan keturunan, belum punya anak, aku tetap mengasihi kamu. Ayo dielap air matanya. Nah ya udah, jangan dengerin Penina ngomong apa, nggak usah. Kamu jangan menjadi sedih. Nah anak-anak, itulah Elkana selalu menghibur Ibu Hana ketika dia sedih. Nah anak-anak, Ibu Hana dibully, merasa dibully oleh Penina. Nah anak-anak, kalian yang kadang-kadang juga suka membuli ya, mentertawakan temannya, mengerjain temannya. Coba kita berada di posisi orang yang sedang dibuli. Pasti hatinya sedih, pasti hatinya nggak suka cita, bukan? Ya, nah maka jangan kita membuli. Kita nggak boleh membuli. Zaman Tuhan Yesus juga ada seorang perempuan yang dibuli oleh orang-orang Yahudi, oleh para imam pada waktu itu. Bahkan mau dilemparin batu. Katanya ini perempuan tidak berguna, ini perempuan jahat, ini perempuan berzina. Tetapi Tuhan Yesus tidak ikut membuli, tetapi malah memberikan pengampunan kepada perempuan itu. Nah anak-anak, tadi firman Tuhan mengingatkan kita, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka boleh nggak kita membuli yang lain? Tidak. Allah mengasihi kita dengan memberikan Tuhan Yesus yang membawa kita kepada masuk surga. Membawa kita masuk surga, memberikan pengampunan, memberikan keselamatan. Itu kasih Allah yang besar. Maka kita juga belajar mengasihi teman-teman yang lain supaya mereka mengenal Kristus. Jadi jangan kita membuli ya. Nah, Nana, demikian bunyi firman Tuhan dan inilah evaluasinya. Dijawab ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami tidak menjadi anak-anak yang membuli, tetapi menjadi anak-anak yang menyatakan kasih Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa, Nana.